Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook dengan novel Legenda Dewa Surgawi, karya Ken Kyo. Pengisi suara oleh Elnur Cahyani dan sekarang sudah sampai pada chapter 7 dengan judul Pengemis Muda. Keramaian kota Qingzhou seperti biasanya yang dipenuhi oleh lalu lalang transaksi jual beli hingga aktivitas para pendekar muda. Kota ini berada di wilayah kerajaan Shu di sebelah timur benua perak perbatasan dengan benua naga, atau orang di sini menyebut sebagai pegunungan hutan naga. Cukup banyak pendekar ahli di kota ini dengan tingkatan paling rendah, ahli menengah, dan hanya 2 orang pertapa yang ada di kota ini dengan tingkatan pertapa ahli serta pertapa bumi. Kedua pendekar tingkatan pertapa itu sebagai penguasa kota ini dengan wilayah kota masing-masing. Meskipun kota ini ada di ujung timur benua perak yang jauh dari pusat pemerintahan kerajaan Shu, namun kota ini cukup besar jika disatukan utara dan selatannya. Sementara itu di sebuah kedai makan ada sekelompok pendekar ahli yang sedang menikmati makanannya berjumlah 4 orang dengan jubah abu-abu bercorak tombak mendatar di bagian bawah jubah. Terlihat mereka juga sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Senior Jingyun, sebaiknya kita segera bergegas mencari sumber daya terakhir yang kita butuhkan. Ketua sekte tak akan bisa bertahan lebih lama lagi, aku takut. Ucap salah satu orang itu. Kau benar, Junior Shushan. Bunga daun ulat, rumput giok sutra sudah kita dapatkan dengan susah payah. Tapi kita juga harus memikirkan kondisi tubuh kita yang kelelahan. Timpal senior Jingyun pelan. Yang paling sulit adalah jamur air magma. Kita tak bisa berangkat sekarang. Akan sangat berbahaya jika memaksa ke tempat itu dengan kondisi fisik kita. Lebih baik kita istirahat dulu, besok kita lanjutkan. Gumam pelan salah satu dari mereka. Yang dikatakan senior Fei Ying benar. Kita hanya punya 4 pil bulan perak yang tersisa untuk mengembalikan tenaga dalam kita. Jadi sebaiknya kita istirahat dulu memulihkan tenaga dalam kita. Tian Dao, salah satu yang termuda di antara mereka, ikut menambahi. Keempat orang itu berasal dari sebuah sekte bela diri dari kerajaan Shio. Dilihat dari jubah yang mereka pakai menunjukkan bahwa mereka dari sekte 7 tombak emas. Dan keempat orang itu merupakan 4 orang tetua tombak dari 10 tetua tombak yang ada. Kemudian terdengar suara ledakan. Di tengah diskusi mereka tiba-tiba dari arah luar kedai ada yang menyerang sehingga membuat pengunjung berhambur melarikan diri. Dari serangan itu bagian depan bangunan hancur berkeping-keping, hanya bagian tengah yang masih utuh di mana keempat pendekar itu berada. Hei Jingyun, serahkan bunga daun ulat serta rumput giok sutra sekarang, atau kau akan bernasib sama seperti bangunan ini. Seru salah satu orang yang menyerang bangunan kedai. Datang masalah yang tidak menguntungkan. Sepertinya kita harus berpencar. Biar aku yang menghadang mereka, senior. Ucap Tian Dao dengan posisi masih duduk tetapi tangan kanan menggunakan tombak bersiap menyerang. Apa kau yakin, junior? Ucap Fei Ying memastikan. Ya, kalian cepatlah pergi. Balas Tian Dao tanpa ragu. Dan seketika, 3 bayangan berkelepat ke 3 arah berbeda. Ternyata gerakan itu disadari salah satu dari penyerang kedai. Dasar bodoh, meninggalkan pemuda lemah yang menghadang kami. Hahaha. Lelucon macam apa ini yang sedang dimainkan sekte 7 tombak emas? Kalian bertiga kejar bayangan tadi, biar aku yang menghadapi pemuda lemah ini. Seru lantang seseorang dari mereka. Shuxiang, jangan meremehkan dia, bisa saja menyulitkanmu, kata orang di sebelahnya. Hanya pendekar ahli puncak, mana bisa menyulitkanku yang seorang pertapa bumi. Sebaiknya kalian cepat kejar mereka sebelum semakin jauh. Ucap Shuxiang dengan nada meremehkan serta menekan. Ketiga orang di sampingnya dengan cepat melaju ke arah 3 bayangan tadi, menghilang, dan hanya meninggalkan 2 orang yang akan bertarung. Tombak 1000 pisau! Seru Tian Dao tanpa aba-aba yang langsung menyerang Shuxiang dengan jurus menengah yang ia miliki. Cakar pentar besi!
Seru Xu Xiang membalas serangan Tiandao. Kedua jurus itu saling berbenturan hingga menciptakan suara nyaring. Setelah pertemuan kedua jurus itu diakhiri dengan ledakan besar dan salah satu dari mereka terpental 5 meter ke samping kiri. Terlihat Tiandao memuntahkan darah segar sambil memegangi dada kirinya. Kekuatanmu masih jauh di bawahku. Jangan mimpi bisa menang, dasar lemah. Seru Xu Xiang merendahkan sambil menepuk-nepuk pundak kanannya yang kotor akibat ledakan. Tiandao tidak menanggapi perkataan lawannya. Ia masih dalam posisi berlutut. Tarian tombak kematian. Tanpa bak bibu, Tiandao kembali menyerang dengan sebagian tenaga dalamnya, yang disusul sebuah retakan di sekelilingi Xu Xiang dan memunculkan tombak-tombak kecil dari dalam tanah dalam jumlah ratusan. Zirah pertapa bumi. Xu Xiang tidak tinggal diam, melainkan memunculkan sebuah pusaran angin dengan dia sebagai pusatnya. Jurus yang dikeluarkan Xu Xiang mampu mementalkan semua tombak, bahkan beberapa mengenai bagian tubuh Tiandao. Sebagian menancap di beberapa dinding kedai dan terbang ke berbagai arah. Hahaha, hari ini adalah kematianmu. Tawa keras disertai tatapan membunuh dilontarkan Xu Xiang. Dengan berjalan pelan ke arah Tiandao yang tergeletak lemah meskipun masih dalam kesadaran, namun tubuhnya dipenuhi tancapan tombaknya sendiri. Kau harus membayar kerusakan bangunan ini dan kerusakan jubahku. Gumam seseorang dengan jubah lusuh yang terkoyak beberapa bagian, namun tak ada yang melukai tubuhnya. Dasar pengemis arogan. Siapa dirimu berani mengaturku? Benar-benar tak sayang nyawa. Xu Xiang yang penuh tatapan membunuh kini mengalihkan pandangannya ke sosok yang sedang duduk di meja paling pojok yang tampak terganggu oleh pertarungan tadi dengan masih menikmati tehnya. Tanpa bak bibu lagi, Xu Xiang melesat sambil mengarahkan golok ke arah pengemis itu dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat kemudian, sebuah kepala menggelinding dengan tubuh masih tegak berdiri. Iya, kepala Xu Xiang tiba-tiba terlepas dari tubuhnya tanpa tahu penyebabnya. Tiandao yang melihat kejadian itu menatap heran dan kaget atas apa yang dilihatnya. Bukan hanya kepala yang terpisah, tapi darahnya pun tidak ada sama sekali. Kemudian dia menoleh ke arah pengemis itu dan mendapati pengemis itu tersenyum penuh makna. Sesaat kemudian Tiandao menyadari jika rasa sakit yang dideritanya akibat pertarungan tadi hilang seketika, bahkan tidak ada luka sedikit pun pada tubuhnya. Ini sungguh aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah aku tadi terluka cukup parah? Batin Tiandao sambil mengamati dirinya sendiri. Kemudian terdengar suara seseorang berbicara pelan namun jelas terdengar karena keadaan sunyi senyap. Ilusi dewa. Jebakan. Lepas. Setelah suara itu terdengar, Tiandao merasakan pusing yang amat sangat namun seketika hilang. Bersamaan dengan itu, ia mendapati bahwa Xu Xiang telah tergeletak lemah dengan busa keluar dari mulutnya. Bukan hanya itu, ia juga masih menyatu dengan tubuhnya. Tiandao pun mengalihkan pandangan ke sekeliling dan ternyata semua kerusakan akibat pertarungannya tadi tak berbekas sama sekali, bahkan terlihat seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tiandao masih dalam posisi berdiri memegang tombaknya, seperti sebelum ia memulai serangan pertamanya. Menyadari keanehan yang terjadi belum pernah ia temui selama ini. Dengan wajah cemas serta ketakutan, Tiandao kembali mengalihkan pandangan ke pengemis itu, yang ternyata masih dengan tenangnya menikmati tehnya sambil melihat keluar jendela. Kemudian dengan pelan pengemis itu menatap Tiandao. Tenanglah, dia tidak mati, hanya mentalnya yang rusak. Apakah bisa kau jelaskan tentang situasi ini? Kata pengemis itu dengan wajah ramah serta santunya, yang membuat Tiandao menelan ludahnya. Sebenarnya siapa orang ini? Aku belum pernah menemui ada pengemis di wilayah ini. Dia juga masih muda. Jurus apa tadi yang ia gunakan? Sungguh mengerikan. Batin Tiandao yang masih menatap pengemis itu tanpa berkedip. Chapter 7 telah selesai, kita menuju pada chapter 8.